Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, ketika dakwah Islam sudah semakin sempurna, ketika Islam sudah mengendalikan keadaan, ketika Islam sudah mengambil tampuk kekuasaan, mulailah tampak tanda-tanda perpisahan Rasulullah dengan kehidupan. Hal itu tampak dari perasaan beliau, dari ucapan beliau, dan dari perbuatan-perbuatan beliau. Pada bulan Ramadan tahun ke-10 Hijriah, Rasulullah melakukan iktikaf selama 20 hari, padahal pada tahun-tahun sebelumnya, Rasulullah hanya beriktikaf selama 10 hari. Kemudian malaikat Jibril mengajarkannya Al-Quran sebanyak 2 kali, padahal sebelumnya hanya 1 kali. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, pada saat Haji Wada, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ya masyiral muslimin, wahai kaum muslimin, aku tidak tahu, mungkin saja aku tidak akan berjumpa dengan kalian setelah tahun ini di tempat wukuf ini untuk selama-lamanya." Kemudian di Jumrah Aqabah, Rasulullah juga bersabda, "Ambillah dariku manasik haji kalian. Mungkin aku tidak sempat pergi haji lagi setelah tahun ini." Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, kemudian turunlah surah An-Nasr pada pertengahan hari-hari Tasyrik. Rasulullah tahu itu adalah tanda perpisahan dan juga ucapan duka bagi diri beliau. Apabila telah datang pertolongan Allah dan juga kemenangan, dan engkau melihat manusia berbondong-bondong masuk agama Allah, maka bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu dan mohonlah ampunan kepadanya. Sesungguhnya Dia Maha Penerima Taubat. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, pada akhir bulan Safar tahun ke-11 Hijriah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam keluar menuju Gunung Uhud. Lalu beliau mendoakan syuhada perang Uhud, seakan-akan itu adalah perpisahan kepada orang-orang yang masih hidup dan juga perpisahan kepada orang yang telah meninggal. Kemudian Rasulullah menuju mimbar beliau, kemudian berpidato, "Ya masyiral muslimin, aku akan mendahului kalian. Aku akan menjadi saksi bagi kalian. Sungguh, sekarang aku telah melihat telagaku, dan sungguh aku telah diberikan kunci-kunci bumi dan simpanannya. Sungguh aku tidak takut kalian berlaku syirik setelahku, akan tetapi yang aku takutkan adalah kalian saling berlomba-lomba terhadap dunia." Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, pada suatu malam di pertengahan bulan yang sama, Rasulullah pergi ke perkuburan Baqi. Di sana, baginda berdoa meminta ampunan bagi orang-orang yang dikuburkan di sana. "Salam sejahtera ke atas kalian, wahai para penghuni kubur. Apa yang kalian hadapi di sana akan menjadi ringan, sama seperti yang dihadapi oleh para manusia. Fitnah datang seperti malam yang gelap gulita, dan akhirnya akan muncul siang selepasnya. Hari akhirat akan lebih dahsyat pembalasannya daripada dunia." Sebaris kalimat terakhir yang Rasulullah ucapkan semakin menguatkan lagi bahwa Rasulullah akan segera meninggalkan umatnya. "Sesungguhnya kami bersama kalian." Para sahabat gelisah mendengar kalimat itu. Sesungguhnya apa yang akan terjadi pada diri Rasulullah setelah ini? Mungkinkah Rasulullah akan meninggal dunia? Mungkinkah baginda akan wafat? Rasa gelisah terus terasa tanpa henti di dalam pikiran kaum muslimin. Rasa sedih terus menggelayut di dalam diri para sahabat Nabi. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, hari Senin tanggal 29 Safar tahun 11 Hijriah. Pada hari itu Rasulullah menghadiri pemakaman jenazah di Baqi. Tidak ada seorang pun yang menyangka bahwa Baqi akan menjadi tempat terakhir yang Rasulullah kunjungi. Dalam perjalanan pulang menuju ke kota Madinah, dengan tiba-tiba Rasulullah merasakan sakit di kepalanya. Suhu tubuhnya tiba-tiba meningkat jauh, melebihi suhu manusia yang sehat. Para sahabat dapat melihat dengan jelas urat-urat nadi di kepala Rasulullah yang tampak menonjol sebagai tanda kepanasan tubuh Rasulullah yang sangat tinggi. Para sahabat kemudian membawa Rasulullah menuju ke rumahnya, dan Rasulullah dibawa ke kamar Maimunah, istri Rasulullah, yang ketika itu mendapatkan giliran. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, tanda-tanda bahwa Rasulullah sedang sakit parah semakin terlihat. Pada hari Kamisnya, baginda mengalami demam yang sangat tinggi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menggeliat di tempat tidurnya karena suhu tubuhnya meningkat sangat tajam. Peluhnya, keringatnya keluar semakin banyak. Beberapa kali mulutnya mengucapkan kalimat, "La ilaha illallah." Ketika Ibnu Mas'ud menjenguk Rasulullah, ia merasa iba melihat keadaan Nabi. Kemudian Ibnu Mas'ud berkata, "Ya Rasulullah, engkau kelihatan sangat menderita.
ya Rasulullah. Kemudian Rasulullah menjawab, wahai Ibnu Mas'ud, penderitaan yang aku rasakan ketika sakit ini adalah 2 kali penderitaan yang dirasakan oleh seorang di antara kalian. Kata Rasulullah dengan suara berat yang tersekat. Benar sekali wahai Ibnu Mas'ud, setiap orang akan diuji berdasarkan kesungguhannya dalam beragama. Jika dia teguh, ujian itu akan dilipat gandakan, jawab Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, tidak terdapat tanda-tanda bahwa Rasulullah akan sembuh. Semakin hari semakin sakit yang dialami oleh baginda bertambah parah. Suhu panas di tubuhnya tidak menurun, sehingga membuat baginda diserang demam sepanjang hari. Suhu tubuh baginda Rasulullah sangat tinggi, sampai-sampai baginda tidak lagi mengingat di rumah siapa baginda harus menginap. Di manakah aku akan menginap besok? Kata Rasulullah. Di manakah giliranku besok? Tanya Rasulullah kepada para istrinya yang setia menemani. Istri-istri Rasulullah memahami pertanyaan itu. Setelah itu mereka sepakat untuk memberikan kebebasan kepada Rasulullah untuk memilih. Akhirnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memutuskan untuk menginap di rumah Aisyah. Keputusan itu diterima dengan ridha oleh istri-istri baginda Nabi. Bagi mereka, kesembuhan suami tercinta, kesehatan Rasulullah adalah segalanya. Mereka tidak sanggup lagi melihat Rasulullah menderita dengan sakitnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian bangun dari tidurnya dengan perlahan. Istri-istrinya berusaha untuk membantu Rasulullah berdiri. Lalu Rasulullah berjalan menuju ke kamar Aisyah dengan dibantu oleh Fadl bin Abbas dan Ali bin Abi Thalib. Keduanya memegang tubuh Nabi agar tidak terjatuh. Di kamar Aisyah lah Rasulullah tinggal untuk minggu terakhir kehidupannya. Aisyah terus mendampingi suaminya yang tercinta sambil membacakan muawwizat yang terdiri dari 3 surah, yaitu Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas. Ketiga surah tersebut dibaca oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika merawat dirinya sendiri. Aisyah membaca muawwizat sambil mulutnya meniup ke udara, ke tubuh baginda Rasulullah. Dia mengusap tangan baginda dengan penuh kelembutan, berharap mendapatkan berkah dan kesembuhan. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, hari itu Rasulullah telah berada dalam penjagaan Aisyah selama 2 hari, dan hari itu merupakan hari kelima menjelang kewafatan Rasulullah. Suhu tubuh Rasulullah terus meningkat tinggi, wajah beliau kelihatan sangat pucat, lesu dan tubuhnya menggigil. Aisyah dan istri Rasulullah yang lain tidak sanggup lagi memandang wajah suami mereka. Dengan tiba-tiba mereka dikejutkan dengan permintaan Rasulullah. Wahai istriku, ambilkan aku 7 gayung air dari telaga yang berlainan, agar aku dapat keluar menemui orang banyak, karena aku ingin berpesan kepada mereka, kata Rasulullah kepada istri-istrinya. Tanpa menunggu lama, mereka meletakkan Rasulullah dalam keadaan duduk di atas tempat mencuci pakaian milik Habsyah binti Umar. Dengan berhati-hati, setelah kedudukan Rasulullah stabil, mereka segera membasahi air ke tubuh Rasulullah sedikit demi sedikit. Cukup, wahai istriku, cukup, kata Rasulullah perlahan setelah beberapa gayung air membasahi tubuh beliau. Kali ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam merasa segar. Akan tetapi, rasa sakit di kepalanya masih sangat terasa. Rasulullah segera melangkah keluar dari kamarnya. Beliau berjalan menuju masjid dengan dipapah oleh 2 orang sahabatnya. Kaum muslimin yang sedang berkumpul di masjid kaget melihat beliau datang. Mata mereka terus menatap Rasulullah yang baru masuk ke dalam masjid. Kepala Rasulullah diikat dan langkah kakinya sangat lemah. Baginda terus berjalan melewati kaum muslimin sehingga tiba di hadapan mimbar. Setelah itu Rasulullah duduk di hadapan kaum muslimin yang masih menatapnya. Suasana hening. Kaum muslimin menanti apa yang akan diucapkan oleh manusia agung itu. Kemudian sebaris kalimat terlontar keluar dari mulut Rasulullah. Kutukan Allah atas orang-orang Yahudi dan Nasrani karena mereka menjadikan kuburan para nabi mereka sebagai masjid. Dalam riwayat lain disebutkan, Allah memerangi orang-orang Yahudi dan Nasrani karena mereka menjadikan kuburan para nabi sebagai masjid, sebagai tempat sujud mereka. Janganlah kalian menjadikan kuburku sebagai berhala yang disembah, kata Nabi meneruskan ucapannya. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, kaum muslimin meneliti dan mempelajari nasihat Rasulullah. Setelah itu, mereka dikejutkan dengan sesuatu yang tidak terduga. Rasulullah menawarkan dirinya untuk dikisos, dibalas atas segala apa yang pernah Rasulullah lakukan kepada para sahabatnya.
Para sahabat semakin terkejut dan kaget ketika Rasulullah menawarkan tubuhnya untuk dipukul. Siapa saja yang tubuhnya pernah kupukul, ini tubuhku. Balaslah. Siapa yang kehormatannya pernah kulecehkan, inilah kehormatanku. Balaslah. Tiada sahabat yang menjawab. Semuanya diam membisu. Mereka membayangkan ketika Rasulullah dalam keadaan sakit yang luar biasa, Rasulullah masih mempersilakan orang lain untuk membalas perbuatan yang mungkin pernah Rasulullah lakukan. Lalu Rasulullah turun dari mimbar untuk mendirikan salat zuhur. Baginda kembali berkata-kata di atas mimbar. Baginda mengulangi perkataannya. Pada saat itulah seorang berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, sesungguhnya engkau mempunyai tanggungan 3 dirham kepadaku." Rasulullah kemudian berkata kepada Fadl, "Wahai Fadl, berikan kepadanya." Kata Rasulullah mendengar permintaan orang itu. Setelah itu Rasulullah memberikan pesan terkait dengan kaum Ansar. Dalam sebuah riwayat dikatakan bahwa Rasulullah bersabda, "Manusia akan semakin bertambah banyak, orang-orang Ansar akan semakin sedikit. Pada akhirnya orang-orang Ansar seperti garam di dalam makanan. Siapa di antara kalian yang menangani suatu urusan yang bisa membahayakan dan bermanfaat bagi seseorang, hendaklah mau menerima orang yang baik di antara mereka dan memaafkan orang yang buruk di antara mereka." Dalam menyampaikan nasihat itu, Rasulullah berkata kembali, "Sesungguhnya ada seorang hamba yang diberi pilihan oleh Allah antara diberi kewenangan dunia menurut kehendaknya atau apa yang ada di sisi Allah, dan hamba itu memilih apa yang ada di sisi Allah." Mendengar nasihat itu, Abu Bakar menangis terseduh-seduh. Ia berkata, "Demi ayah dan ibu kami sebagai tebusanmu." Hamba yang dimaksud tentu saja adalah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ia memilih untuk berada di sisi Allah ketimbang memiliki kemewahan dunia. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga beberapa kali sempat memuji Abu Bakar. "Sesungguhnya orang yang paling banyak melindungi aku dalam persahabatan dan hartanya adalah Abu Bakar. Seandainya aku boleh mengambil kekasih selain Tuhanku, niscaya akan aku jadikan Abu Bakar sebagai kekasihku. Akan tetapi, cukuplah dengan persaudaraan Islam dan kasih sayang. Semua pintu yang ada di Masjid Nabawi harus ditutup kecuali pintu Abu Bakar." Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, hari itu adalah hari keempat sebelum kewafatan Rasulullah. Sakit yang Rasulullah rasakan semakin meningkat di puncaknya. Tubuh Rasulullah menggigil menahan demam, suhu tubuh Rasulullah semakin meningkat. Keringat menitik dengan banyak melalui tubuhnya. Ketika Baginda dalam keadaan parah, Baginda masih lagi memikirkan umatnya. Dengan suaranya yang sangat parau, Rasulullah memanggil para sahabat, "Wahai sahabatku, datanglah kalian. Aku akan menulis sebuah tulisan yang mana kalian tidak akan tersesat setelah itu." Pada saat itu, Umar bin Khattab berada di kamar Rasulullah. Umar tidak lagi sanggup melihat keadaan Rasulullah. Umar tidak tega melihat Rasulullah dengan sakitnya yang semakin parah. Kemudian Umar bin Khattab berkata kepada para sahabatnya yang ada di tempat itu, "Wahai para sahabatku, sesungguhnya Rasulullah terpengaruh oleh rasa sakitnya. Sesungguhnya pada diri kalian telah ada Al-Quran. Karena itu, cukuplah kitab Allah bagi kalian." Maksudnya, Umar bin Khattab melarang para sahabat mendekati Rasulullah karena ia merasa tidak tega melihat Rasulullah yang menderita dengan rasa sakitnya. Namun demikian, para sahabat tidak sependapat dengan Umar. Mereka berselisih pendapat dan berdebat dengan sengit. "Dekatlah dengan Rasulullah supaya Baginda dapat menulis untuk kalian," kata sebagian sahabat yang lainnya. Namun sebagian yang lain setuju dengan apa yang dikatakan Umar. Keadaan kemudian menjadi tidak terkawal sehingga akhirnya Rasulullah berkata, "Menjauhlah kalian dariku." Pada hari itu, Rasulullah memberikan 3 wasiat. Wasiat yang pertama adalah mengeluarkan orang-orang Yahudi, Nasrani, dan orang-orang musyrik dari Jazirah Arab. Nasihat yang kedua adalah menghantar delegasi, sebagaimana yang pernah dilakukan Rasulullah kepada negeri-negeri yang kaumnya belum memeluk Islam. Dan nasihat yang ketiga, para perawi lupa terhadap nasihat ini. Ada kemungkinan wasiat ketiga adalah pesan Rasulullah untuk berpegang teguh kepada kitabullah dan sunatullah, atau menghantar pasukan Usamah, atau wasiat tentang salat dan hamba-hamba sahaya. Setelah itu Rasulullah pergi ke masjid untuk mengimami salat. Dengan langkah yang sangat lemah, beberapa sahabat memapah tubuh Rasulullah. Setelah itu Rasulullah mendirikan salat maghrib bersama sahabat-sahabatnya. Pada hari itu beliau membaca surat Al-Mursalat.
Menjelang salat Isya, sakit baginda Nabi semakin parah sehingga baginda tidak mampu pergi ke masjid. Nabi Muhammad bertanya kepada para sahabat yang ada di kamarnya, "Apakah orang-orang sudah salat?" Maka para sahabat menjawab, "Belum, wahai Rasulullah, mereka telah menunggumu." Kemudian Rasulullah mengucapkan, "Letakkan air di bekas tempat cucian untukku." Rasulullah kemudian meminta dengan suara perlahan, lalu para sahabat melakukan apa yang dikehendaki Rasulullah. Setelah mandi, Rasulullah merasa segar. Beliau kemudian bangkit berdiri. Seketika tubuhnya berada dalam keadaan tegak, tetapi hanya dalam waktu yang sangat singkat. Rasulullah tidak mampu menopang dirinya. Beliau terjatuh lalu pingsan. Para sahabat merasa cemas. Mereka segera membawa Rasulullah ke tempat tidurnya yang sangat sederhana, alas tidurnya hanya beralaskan pelepah daun kurma. Tidak berapa lama, Rasulullah sadar kembali. Kemudian Rasulullah mengulangi pertanyaannya, "Apakah orang-orang sudah salat?" Rasulullah kemudian berusaha berdiri, namun usahanya tidak berdaya. Beliau tidak kuat. Rasulullah terjatuh sekali lagi, dan beliau pingsan lagi. Rasulullah pingsan sebanyak 3 kali. Akhirnya Rasulullah mengutus seseorang untuk meminta Abu Bakar menjadi imam salat. Abu Bakar menjadi imam 17 kali salat pada waktu ketika Rasulullah masih hidup. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, salat yang diimami Abu Bakar adalah salat Isya di hari Kamis, salat subuh sejak hari Senin, dan salat 5 waktu setelah itu. Aisyah radhiyallahu anha berulang kali memohon kepada Rasulullah supaya Abu Bakar tidak dijadikan imam salat, agar orang-orang tidak merasa berat kepadanya. Akan tetapi Rasulullah menolaknya seraya berkata, "Sesungguhnya kalian seperti wanita-wanita pada zaman Nabi Yusuf. Perintahkan Abu Bakar untuk salat menjadi imam." Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, pada hari Sabtu atau Ahad, Rasulullah merasakan sakitnya terasa ringan. Maka beliau diapit oleh 2 orang. Beliau keluar untuk salat zuhur, sementara itu Abu Bakar sedang mengimami salat. Ketika Abu Bakar melihat Rasulullah, maka Abu Bakar berusaha untuk mundur. Namun Rasulullah memberikan isyarat kepadanya agar tidak mundur. Rasulullah berkata, "Dudukkan saya di sampingnya." Maka Rasulullah didudukkan di sisi kiri Abu Bakar, dan Abu Bakar mengikuti salatnya Rasulullah dan memperdengarkan takbir kepada makmum. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, pada hari Ahad, sehari sebelum Rasulullah wafat, Rasulullah memerdekakan para budaknya. Beliau pun bersedekah sebanyak 9 dinar. Senjatanya dihadiahkan kepada kaum muslimin. Pada malam harinya, Aisyah meminjam minyak untuk lampu dari tetangganya. Saat itu baju besinya digadaikan kepada seorang Yahudi demi mendapatkan 30 es gandum. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, waktu terus berlalu. Rasulullah semakin menghampiri penghujung jalan hidupnya. Pada hari Senin, azan yang dikumandangkan oleh Bilal bin Rabah bergema dan terdengar di keheningan waktu subuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kaum muslimin bergegas menuju ke masjid untuk menunaikan salat subuh. Setelah barisan tersusun rapi, Abu Bakar kemudian maju. Beliau berdiri di hadapan menjadi imam. Tanpa sepengetahuan orang-orang yang melakukan salat subuh itu, Rasulullah menyingkapkan tirai kamar Aisyah. Beliau melihat umatnya yang bersedia menunaikan salat subuh. Kamar Aisyah berdekatan dengan masjid, membuat Rasulullah dengan mudah melihat aktivitas kaum muslimin di sana. Rasulullah tiba-tiba tersenyum menyaksikan pemandangan di hadapannya. Rasa bahagia jelas terlihat di wajahnya. Abu Bakar yang saat itu melihat Rasulullah segera bergerak ke belakang bersama-sama barisan jamaah. Beliau menganggap Rasulullah akan ikut menunaikan salat bersama mereka, tapi ternyata Rasulullah tidak melakukan itu. Anas berkata, kaum muslimin hendak menghentikan salat karena demikian gembiranya melihat Rasulullah saat itu. Akan tetapi Rasulullah memberi isyarat supaya mereka menyelesaikan salat mereka. Baginda kemudian masuk lagi ke kamar beliau, menutup tirai kamarnya. Setelah kejadian itu, tidak ada lagi waktu salat yang ditunaikan oleh Rasulullah. Ketika waktu duha tiba, Rasulullah memanggil Fatimah. Beliau membisikkan sesuatu di telinganya. Fatimah kemudian menangis. Lalu baginda memanggilnya kembali. Beliau membisikkan sesuatu lagi di telinganya. Fatimah kemudian tersenyum gembira. Tidak ada siapapun yang mengetahui apa yang tengah terjadi.
Setelah itu, Fatimah kembali bersedih. Ia tidak sanggup melihat penderitaan berat yang dialami oleh ayahandanya. "Betapa menderitanya engkau, wahai ayahandaku," kata Fatimah. Kemudian Rasulullah menjawab, "Wahai putriku, tidak akan ada lagi penderitaan bagi ayahandamu setelah hari ini," kata Rasulullah. Lalu Rasulullah memanggil Hasan dan Husain, dua orang cucunya yang sangat baginda sayangi. Hasan dan Husain segera mendekati beliau. Mereka duduk di tepi tempat tidur Rasulullah. Sebuah ciuman penuh kasih sayang dikecupkan kepada mereka. Cukup lama Rasulullah mencium kedua cucunya tersebut secara bergantian. Tangannya mengusap-ngusap kepala mereka. Hasan dan Husain memeluk erat tubuh kakeknya seolah-olah mereka tidak mau berpisah. Setelah episode mengharukan itu, Rasulullah memberikan nasihat dengan suara yang sangat berat, suara yang sangat serak. Hasan dan Husain menganggukkan kepala mereka setiap kali mendengar kakek mereka memberikan nasihat. Selain kepada anak dan cucunya, Rasulullah tidak lupa memberikan nasihat kepada para istrinya. Seolah-olah tahu akan pergi selamanya, Rasulullah memanggil para istrinya yang sedang berada di kamar Aisyah. Suara panggilannya perlahan seperti tersekat, tetapi terdengar penuh dengan kelembutan. Mereka bergerak mendekati dan mengelilingi Rasulullah yang masih berbaring lemah di tempat tidurnya. Rasulullah menatap wajah istrinya satu persatu. Tatapan Rasulullah dibalas dengan sesak tangis oleh para istrinya. Tidak lama kemudian Rasulullah memberikan nasihat kepada para istrinya. Setiap kali nasihat terucap dari mulut Rasulullah, mereka menganggukkan kepala diiringi sesak tangis yang semakin kuat. Setelah memberikan nasihat kepada para istrinya, Rasulullah meminta Aisyah untuk mendekat. Aisyah pun mendekat dan duduk di sisi Rasulullah. Dengan suara yang sangat lemah, Rasulullah berkata, "Wahai Aisyah, sesungguhnya aku merasakan sakit yang teramat sangat. Tidak ada satu pun dari manusia yang mengalami sakaratul maut seperti yang aku rasakan." Mendengar ucapan itu, Aisyah menangis terseduh-seduh. Tangannya menggenggam erat tangan Rasulullah, berusaha memberikan kekuatan kepada beliau, meski hatinya sangat hancur melihat penderitaan suaminya. Saat menjelang waktu zuhur, Rasulullah merasa sesak napas. Keringat bercucuran dari wajah beliau, dada beliau bergerak naik turun, napasnya terengah-engah. Rasulullah mulai mengucapkan kalimat terakhir yang sangat mengguncangkan hati orang-orang di sekitarnya. Dengan suara yang hampir tak terdengar, beliau berkata, "As-sholah, as-sholah, peliharalah sholat." Lalu Rasulullah melanjutkan, "Aku wasiatkan kepada kalian agar selalu berbuat baik kepada orang-orang yang lemah di antara kalian, para wanita dan budak-budak kalian." Setelah itu Rasulullah mulai melemah. Matanya tertutup perlahan, namun bibirnya tetap bergerak. Aisyah mendekatkan telinganya untuk mendengar apa yang Rasulullah ucapkan. Dengan suara yang sangat lirih beliau mengucapkan, "Ummati, ummati, umatku, umatku." Kemudian malaikat Jibril datang menemui Rasulullah untuk terakhir kalinya. Malaikat Jibril berkata, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya Allah telah rindu untuk bertemu denganmu." Rasulullah menjawab, "Bagaimana nasib umatku kelak, wahai Jibril?" Jibril berkata, "Jangan khawatir, wahai Rasulullah. Sesungguhnya Allah telah menjamin umatmu yang beriman akan dimasukkan ke dalam surga." Setelah mendengar kabar itu, Rasulullah tersenyum. Senyum terakhir yang begitu indah. Perlahan ruh Rasulullah pun diangkat oleh malaikat Israel. Saat ruh Rasulullah meninggalkan jasadnya, terdengar Aisyah mengucapkan, "Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un." Seluruh penghuni rumah Rasulullah menangis. Kabar wafatnya Rasulullah menyebar dengan cepat ke seluruh kota Madinah. Semua orang menangis meratapi kepergian manusia terbaik yang pernah hidup di muka bumi. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, wafatnya Rasulullah adalah peristiwa yang sangat berat bagi umat Islam. Namun kita harus mengambil pelajaran dari perjuangan dan pengorbanan beliau. Rasulullah telah meninggalkan kita dengan dua pegangan utama, yaitu Al-Quran dan Sunnahnya. Selama kita berpegang teguh pada keduanya, kita tidak akan tersesat. Demikian yang dapat kami bagikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.